Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Kembali lagi di channel YouTube Java Project. Kita hari ini membahas tentang kebugaran jasmani. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu penjas orkes. Di mana penjas orkes sendiri merupakan suatu mata pelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa-siswi di sekolah. Maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih kebugaran jasmani. Kemarin mungkin sudah dikutip sedikit tentang kebugaran, maka hari ini kita lebih diperjelas. Di mana kebugaran sendiri merupakan suatu unsur kemampuan tubuh yang dimiliki seseorang, di mana mereka atau tubuh tersebut bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang sangat berarti, di mana orang itu setelah melakukan aktivitas masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Artinya jika pagi dia beraktivitas sampai dengan siang hari, siang mereka istirahat, maka di sore hari mereka masih bisa beraktivitas minimal dengan lelah yang sama atau dengan intensitas yang sama, mereka masih bisa beraktivitas. Artinya kebugaran seseorang itu bisa masih kuat setelah beraktivitas, masih ada cadangan energi, di mana itu yang dinamakan kebugaran jasmani. Kalau yang tubuh setelah beraktivitas tapi lelah atau sudah tidak bisa beraktivitas selanjutnya, maka apakah itu sudah stop dan tidak bisa berkembang atau tidak bisa disesuaikan dengan kebugaran yang sesuai dengan materinya atau dengan penjelasan kebugarannya? Maka jawabannya adalah jika kebugaran itu belum maksimal atau bisa dibilang belum bugar, maka kebugaran itu bisa dilatih, di mana kebugaran itu bersifat fleksibel, bisa naik, bisa turun, juga bisa stuck atau tetap. Maka cara meningkatkan kebugaran yang dimana dengan penjelasan tadi, kebugaran itu bisa memiliki kemampuan beraktivitas sehari-hari tanpa kelelahan dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Maka dengan cara beraktivitas fisik, salah satunya dengan berolahraga, itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Banyak aktivitas fisik yang bisa dilakukan, bisa disesuaikan dengan situasi, kondisi, lalu kemampuan tubuh kita juga bisa disesuaikan. Kita ingin endurance atau strength ataupun agility, itu bisa disesuaikan dengan permainan atau jenis olahraga yang kita lakukan. Lalu kebugaran juga bisa menurun. Maka kebugaran itu yang sangat mempengaruhi faktor penurunan kebugaran adalah satu, tentang kesehatan atau penyakit itu bisa menurunkan standar kebugaran seseorang. Karena saat kita sakit, karena saat kita setelah penyakit atau sembuh dari penyakit, maka tubuh kita juga akan lebih menurun kebugarannya, karena dalam proses penyembuhan kita juga jarang beraktivitas atau jarang beraktivitas gerak atau olahraga ya. Yang kedua adalah kurangnya gizi atau nutrisi, di mana kalau kita beraktivitas fisik tanpa adanya nutrisi yang baik atau nutrisi yang cukup, maka bisa dibilang kita kekurangan bahan bakar seperti itu. Seperti mobil yang kurang bahan bakar, kita masih kuat, kita masih mampu, tapi bahan bakarnya tidak ada. Seperti itulah kalau kita tidak ada nutrisi atau gizi, maka harus juga dilengkapi. Yang ketiga adalah pola latihan yang rutin dan terprogram. Seperti mobil tadi, mobil adalah suatu tubuh adalah, kita ibaratkan mobil yang bisa bergerak lari 100 km per jam. Seperti juga tubuh kita, kalau kita langsung beraktivitas berat, maka akan berakibat lebih sangat-sangat berbahaya. Maka harus ada latihan yang rutin dan terprogram. Untuk mencapai speed yang baik, untuk mencapai strength yang baik, maka ada latihan yang rutin dan terprogram di dalamnya. Yang keempat adalah pola hidup tidak sehat. Dari 3 penjelasan tadi itu adalah salah satu adalah contoh program pola hidup yang tidak sehat. Tapi masih ada pola hidup yang tidak sehat. Seperti apa? Satu, smoking, merokok. Lalu minum-minuman yang banyak alkoholnya. Lalu yang kedua itu yang ketiga adalah
kualitas tidur. Nah, di mana kualitas tidur sangat-sangat berpengaruh terhadap kebugaran. Pada saat kita kurang tidur, pada saat kita kurang istirahat, maka tubuh kita akan capek dan tidak bisa dibilang pada saat beraktivitas kita akan lebih tidak siap seperti itu. Maka untuk memsiapkan tubuh kita, apakah tubuh kita pada saat itu lelah atau pada saat itu bugar, kita harus mengetahui standar denyut nadi kita dalam beraktivitas, yang dinamakan adalah denyut nadi maksimal, di mana pada saat kita sebelum dan sesudah berolahraga kita harus menghitung DNM kita. Pada saat memulai kita harus menghitung apakah nadi kita siap dalam tubuh kita siap dalam beraktivitas, dan setelah berolahraga apakah tubuh kita sudah waktunya istirahat atau waktunya break dalam berolahraga atau cooling down. Maka rumusnya adalah dengan cara menghitung 220 dikurangi usia masing-masing kita. Saya ibaratkan contohnya adalah anak usia 13 tahun, mereka memiliki DNM sebesar 207. Maka DNM itu maka kalau anak usia 13 tahun pada denyut nadi 207, maka anak itu harus break atau istirahat untuk menurunkan nadinya, untuk menurunkan intensitas denyut nadinya itu diturunkan dulu sampai dengan lebih turun, bikin stabil, lalu bisa beraktivitas lagi seperti itu, agar kita tidak terlalu overtraining. Nah, maka kita bisa berolahraga, kita harus berolahraga, tapi tetap kita harus mengetahui batas-batas dalam berolahraga, di mana seperti alat yang kita pakai, sarana prasarana olahraga yang kita pakai, lalu situasi tempat yang kita pakai, kita harus tahu aturannya, lalu cara pemakaiannya. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu pada saat mana kondisi tubuh kita itu bugar, pada saat mana tubuh kita itu kurang bugar. Maka kalau kita kurang bugar, kita ingin berolahraga, maka bisa digunakan aktivitas olahraga yang tidak terlalu berat, seperti jogging, bersepeda, ataupun bisa bermain bola, tapi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, dengan standar ini tadi. Jadi kalau kita sudah merasa lelah, sudah merasa pusing, kita harus menghitung denyut kita, apakah kita sudah maksimal ataukah kita masih belum. Kalau kita mendekati, lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu agar kita tidak overtraining. Nah, ditakutkan kalau kita overtraining kita terlalu capek, dan untuk melakukan aktivitas selanjutnya kita akan tidak ada energi tersebut. Dari penjelasan kebugaran ini semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang cara berolahraga yang baik pada saat masa pandemi seperti ini. Istilah hari-hari ini dengan beraktivitas, perbanyak berjemur dengan vitamin D, dan juga beraktivitas untuk menstabilkan tubuh kita dan meningkatkan kebugaran jasmani kita. Karena kalau kita sehat, insya Allah aktivitas sehari-hari, aktivitas yang akan dilakukan pasti juga berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.